Teman-teman, di Indonesia International Motor Show 2023, Wuling baru saja meluncurkan Alphest, SUV yang lebih kecil dari Almas, dan dia punya daya tarik yang luar biasa dari segi harga. Sudah dirilis paling mahal nih, nggak lebih dari 300 juta. Sementara yang paling murah teman-teman, itu di 209 juta. Artinya secara harga dia sangat kompetitif. Dan sekarang saya pengen ulas, kira-kira dengan set harga yang semenarik itu, dia punya apa saja. Ini ulasannya. Teman-teman, waktu kita dengar rilis harganya, kita sebenarnya lumayan surprise. Artinya harganya itu bisa setara dengan kayak Honda WRV atau Kia Sonet. Tapi sebenarnya secara dimensi, secara kelas, dia lebih match dengan Honda HR-V, HR-V, dan kayak misalnya Hyundai Creta. Jadi kelihatan ya bahwa ini secara dimensi pun juga lebih panjang, 4.350 mm. Jadi oke, dia harganya mungkin bisa berdekatan dengan Honda WRV, tapi secara dimensi dia adalah Honda HR-V gitu. Lalu mesinnya ini pakai unit 1500 cc NA, naturally aspirated. Tenaganya ya di 100 dk-an, artinya itu output yang wajar untuk sebuah mesin 1500 cc 4 silinder. Tapi memang kita belum punya kesempatan untuk ngetes kira-kira rasanya akan seperti apa. Cuma yang pasti keunggulan dari Alphest selain harganya, menurut saya bukan dari mesin dan mungkin bukan dari dimensi, tapi dari bagian dalamnya. Yuk. Sekarang di bagian dalamnya teman-teman, memang kesan pertama yang saya dapat adalah ini mobil lebih simple ya dibanding Almas gitu ya. Dan ini joknya sintetis, dan ini juga jelas sintetis gitu ya. Tapi feel-nya kayak suede. Buat beberapa orang suede tuh rasanya kayak lebih mewah gitu, dan saya jujur suka juga sih. Desain secara keseluruhan minimalis, simple, dan bener terlihat modern. By the way, ini yang paling mahal teman-teman, termasuk ada sunroof juga. Ini mobil di bawah 300 juta tapi ada sunroof, dan gak hanya sunroof tapi juga fitur ADAS, Advanced Driver Assistance System. Dia bisa ngegas ngerem sendiri, dia punya adaptive cruise control, juga punya mitigation collision gitu ya. Lalu kemudian dia punya koneksi ke aplikasi, yang bahkan di aplikasi bisa nyalain mesin via ponsel. Lalu dia juga, nah ini kuncinya nggak ada ya, tapi intinya kalau mesinnya nyala ini bisa perintah suara WIN yang pakai bahasa Indonesia, bahasa kita, sehingga bisa diaktifkan untuk misalnya untuk buka tutup jendela atau nyalakan AC gitu ya. Artinya lebih switch dengan kebanyakan lidah kita gitu. Tapi secara keseluruhan impresinya emang enak sih. Ini mobil kalau dibandingin sama HR-V gitu misalnya atau kereta, jelas lebih murah. Tapi kalau dengan harga segini bisa mendapatkan kualitas yang mendekati mereka aja, mestinya kan udah dapat apresiasi yang lebih. Nah, kenyataannya teman-teman, dengan harga kurang dari 300 juta, yang mana itu mungkin lebih murah dari HR-V atau kereta termurah. Tapi dia sudah bisa memberikan kelengkapan yang lebih lengkap. Jadi itu poin berikutnya yang menurut saya perlu kita apresiasi dari serangan pertamanya Wuling dengan Alphest adalah harganya, lalu kemudian fiturnya gitu. Dan sekarang saya tunjukin kira-kira di belakang akan seperti apa dengan panjang sekitar 4,3 meter gitu. Tapi jujur saya suka desainnya teman-teman, ini minimalis, simple. Lalu juga dengan aplikasi yang ini soft touch nih. Lalu kemudian yang ini hard panel, ini 10,25 inci, cuma nggak bisa dinyalain sehingga nggak bisa kelihatan gambarnya. Ada sunroof juga. Lalu tuas persnelingnya ini model kayak joystick yang di kokpit pesawat. Ada wireless chargingnya. Tapi untuk fitur lengkapnya nanti akan saya lampirkan di data biar mudah terlihat. Sekarang kita lihat di belakang. Kemudian di jok baris keduanya teman-teman,
Ini joknya busanya masih keras ya. Ini nggak seperti Cortez yang sudah sangat empuk gitu busanya, ini masih seperti Almas yang lumayan keras. Ini ada ventilasi AC. Nah ini kalau soal headroom teman-teman, ini saya nggak akan bilang sempit sih, karena memang masih ada jarak sekitar 5 jari gitu ya. Tapi ini nggak leluasa sih untuk saya yang 168 cm dan sebenarnya lumayan rata-rata buat orang Indonesia gitu ya. Ini headrestnya. Lalu kemudian di sini, nah ini gundukan nih seperti biasa. Ini lebih tinggi dan ini ya lebih menonjol juga. Jadi nggak lebih nyaman sebenarnya dibanding samping. Lalu di sini di decknya ada gundukan juga. Jadi buat kaki nggak nyaman, nggak lebih nyaman berada di tengah sini. Gitu, dan ini sudah isofix joknya. Tapi memang ini nggak bisa sliding nih, ini fix nih. Untungnya, nah ini untuk sandarannya ada adjusting. Modelnya strap gitu teman-teman. Tarik kayak gini nih, gitu ya. Ini coba saya tarik. Nah kira-kira ini yang paling rebah. Kemudian yang paling tegak adalah segini. Wah ini gue kayak ajudan nih bang, tegak banget gue. Oke, sekarang saya pengen tunjukin bagasinya kayak gimana. Cuma pasti gini teman-teman, ini bisa menjadi lantai rata, artinya bagus buat kargo. Ini coba saya lipat dulu. Ini tekuk. Nah, jadi kalau dilihat dari belakang, Bang Rian, dari belakang Bang Rian, ini menjadi ruang yang lebih nyaman. Cuma memang lantai rata yang di sebelah sana itu naik ke atas, gitu. Dan ini sekaligus saya pengen tunjukin bagasinya teman-teman. Ini lumayan besar nih, lumayan panjang. Buat kargo, buat koper yang besar gitu ya. Ini akomodatif buat saya, gitu. Lalu kemudian ini velg steel, bukan yang alloy seperti yang keempatnya ya. Dan saya juga pengen sedikit mention soal eksteriornya teman-teman. Jadi meskipun secara dimensi lebih kecil dari Almas, tapi somehow saya suka dengan tampilannya. Saya suka dengan atap dual tone-nya. Cuma ini yang paling mahal ya. Nggak tahu kalau yang menengah dan murah akan punya dual tone apa enggak. Lalu velgnya, ya ini bagi saya SUV mestinya rasionya tuh 60 kayak gini nih. 205, 60 R16. Jadi nggak terlalu tipis dan cukup tebal untuk sebuah SUV, tapi itu selera pribadi gitu. Dan mungkin teman-teman nanya, rem belakangnya apa nih Mas Bo? Itu ternyata sudah cakram, meskipun yang tromol pun nggak masalah gitu ya. Termasuk di bagian depan yang bagian grill, saya suka dengan model grillnya, itu lumayan progresif buat saya. Sebuah opini yang sangat personal. Dan teman-teman, sekarang kita sampai pada akhir ulasannya. By the way, ini Wuling yang logo silver nih, artinya yang high tech. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau Wuling dengan Alphest itu serangan pertama menggunakan harga. Harganya sangat kompetitif, yang bahkan ini mobil sebenarnya sekelas dengan HR-V Hyundai Creta gitu ya, atau Suzuki Grand Vitara yang juga baru. Tapi harganya, setupnya itu setara dengan Honda WRV, Kia Sonet. Jadi itu adalah set yang sangat menarik bagi audiens yang spesifik concern soal harga. Lalu kemudian fitur teman-teman, dia ADAS, Advanced Driver Assistance System, artinya dia punya kemampuan semi-otonom. Di luar dari kemampuan semi-otonomnya, kayak misalnya wireless chargingnya, sunroofnya, itu bagi saya adalah sesuatu yang sesuai dengan ekspektasi mobil modern yang canggih gitu. Ada beberapa mobil yang dijual sekarang pun juga belum tentu selengkap ini kan fiturnya gitu. Dan jujur dari impresi awal ini dia sudah oke, sehingga kita sangat menantikan kira-kira nanti setelah kita coba, kita punya kesempatan untuk tes lengkap, performanya akan seperti apa, akan seirit apa, akan sekenceng apa, termasuk ride quality-nya, handlingnya akan seasik apa. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya.